السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك يا جد الحسنين. السلام عليك يا من بولادته ضاءت الأرض واستنار الأفق. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا، ولكل هم فرجا، ولكل داء دواء، ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آباء الكرام والحاضرين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau malam hari ini kita semua berkumpul dengan dipenuhi perasaan gembira dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita berkumpul dengan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap dari kita semuanya mengungkapkan kerinduan dan kecintaannya dengan kemampuannya masing-masing terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang ada di sini tanpa kecuali semuanya merasakan kenikmatan, merasakan keteduhan. Bisa tidak kita bayangkan kalau satu saat nanti kita berkumpul seperti ini dan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau saat ini kita hanya merasa saja, wallahi, andaikan kita tidak dikerumuni oleh dosa seperti semut mengurumuni gula, niscaya kita bisa merasakan dan bisa melihat kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita terlalu cinta dengan dunia, dunia lebih besar di hati kita daripada Allah dan Rasulnya. Dunia lebih penting bagi kita daripada Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak bisa melihat semua itu. Tapi alhamdulillah, seburuk-buruknya kita, Allah masih berikan kepada kita rasa, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan. Yang mengerti, yang tidak mengerti di majelis seperti ini merasakan kenikmatan, merasakan keteduhan, merasakan kegembiraan hanya karena mendengar nama Muhammad disebut. Bagaimana kalau telinga ini mendengar dan mata ini memandang, hadirin? Dan saat-saat itu akan tiba, karena kita semua insya Allah akan kembali kepada Allah. Kita akan melewati nanti proses-proses hisab, barzakh, hari kebangkitan. Dan kita mohon, kita berharap kepada Allah. Kita berharap kepada Allah supaya kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW, satu kali waktu ada seorang saleh minas salihin, seorang ulama minas sufiin. Beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah,
Bagaimana pendapat antum tentang peringatan Maulid? Ini banyak pendapat tentang Maulid ini. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Bagaimana pendapat antum ya Rasulullah? Rasulullah hanya memberikan satu jawaban dengan kalimat singkat, pendek dan padat. Apa kata Rasul? Man farih bina farihna bu. Siapa yang gembira dengan aku, maka aku akan bergembira dengannya. Siapa yang senang kepada aku, maka aku pun juga akan senang kepada dia. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setiap tetes air mata yang kita teteskan di dalam majelis-majelis seperti ini akan menjadi saksi kelak. Bumi ini akan menjadi saksi bahwa kita pernah meneteskan air mata karena kita rindu dengan Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan cinta ini nanti di yaumil mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul dari satu di padang mahsyar. Yang diriwayatkan pada saat itu katanya matahari satu kiran di atas kepala manusia. Manusia tenggelam dengan keringatnya, masing-masing sesuai dengan amalnya. Pada saat seperti itu, kita kepingin tangan kita ini digapai oleh Rasul. Dibawa kemana? Kita kepingin dituntun sama Rasul, dibawa ke kemahnya Fatimah Zahra. Karena Rasul SAW pernah mengatakan bahwa nanti di mahsyar, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, putra-putranya dan para pecintanya akan berada di kemahnya Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terlindungi pada hari itu. Kita nggak punya modal. Modal kita cuma cinta saja. Mudah-mudahan cinta kita ini benar. Untung hadirin, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Yang Allah menilai kita ini karena cintanya kepada Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang besar setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil, dan memaafkan kealpaan, kesalahan, kekhilafan kita walaupun sering kali kita lakukan, karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umatnya Nabi yang pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan. Nabi kita tidak minta kecuali jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak ingin ya Allah ada satu umatku masuk terjerumus ke dalam api neraka. Kita menjadi umat Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Engkau wahai Muhammad akan mendapatkan bahkan lebih dari yang kau inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini nikmat dapat kita syukuri. Mudah-mudahan kita tahu harganya nikmat ini hadirin. Nikmat ini lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Karena sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang begitu agung, dan Allah tidak pernah menciptakan manusia lebih agung, lebih mulia, lebih afdal dari Muhammad SAW. Dan karena keagungan Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik itu umat dakwah maupun umat ijabah. Kita ini umat ijabah, umat yang sudah memenuhi panggilan Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad. Ada umatud dakwah, yaitu mereka yang belum beriman kepada Allah. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Mereka termasuk yang didoakan dan diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengimani ajarannya sebelum mereka bertemu dengan ajalnya. Semua kita umat Nabi Muhammad. Allah muliakan ini umat. Allah muliakan umat ini karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan
Allah berikan jaminan bahwa umat ini tidak akan binasa, umat ini tidak akan celaka, umat ini tidak akan bisa dihancurkan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka. Kita tidak akan diadab oleh Allah selama ada Nabi Muhammad SAW. Selama ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan binasa oleh siksa. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Kita yang hidup di akhir zaman, kita tidak pernah duduk dengan Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi, tidak pernah mencium aroma harum bau Nabi SAW, tidak pernah melihat cahaya Nabi Muhammad. Lalu apakah kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang diselamatkan oleh Allah? Lah, kita termasuk di dalamnya. Karena kita ini adalah termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah menyatakan 1400 tahun yang lalu di hadapan para sahabat-sahabat setianya. Beliau mengatakan, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Lalu siapa ya Rasul? Orang-orang yang datang di akhir zaman. Mereka mengimani ajaranku sedangkan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka mencintai aku, bahkan nanti di akhir zaman mereka saking cintanya kepada aku, mereka sudi menggadaikan semua hartanya hanya untuk bisa bermimpi melihat wajahku. Aku merindukan mereka, kata Nabi Muhammad. Kita masih bisa termasuk kelompok yang selamat. Hidupkan Nabi Muhammad di hati kita. Hidupkan Nabi Muhammad di hati kita. Kenang selalu sejarah kehidupannya. Basahi bibir kita dengan menyebut namanya. Tidak ada ruginya selawat pada Nabi Muhammad. Kita baca selawat pada Nabi Muhammad, tidak ada ruginya. Kalau kita banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita orang yang dalam kesulitan-kesulitan, kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Hidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Hidupkan dalam hati kita Nabi Muhammad, sehingga setiap kita mau berbuat, kita bayangkan Nabi Muhammad SAW. Karena perasaan itu kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita selalu melihat ada Nabi di tengah-tengah kita. Kita selalu merasakan keberadaan Nabi di hati kita, sehingga kita malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berakhlak yang buruk, karena kita merasakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen selamat, hidupkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Tahukah hadirin apa yang terjadi saat ini, yang dirasakan oleh umat manusia ini? Karena rambu-rambu yang Allah berikan ini sudah kita langgar. Allah katakan selama ada Nabi Muhammad, kamu tidak akan binasa. Tapi kita kesampingkan Nabi Muhammad. Kita kalau lagi majelis maulid, kita ingat Nabi Muhammad. Tapi kalau lagi di pasar, kita halalkan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan yang Nabi tidak suka, itu dilakukan oleh umatnya. Akhirnya tameng, jaminan ini hancur. Allah bilang, kalau kamu menghidupkan Nabi Muhammad di dalam dirimu, ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kamu, maka kamu tidak akan binasa. Ini yang namanya virus corona yang dibuat oleh keserakahan manusia-manusia yang tidak pernah kenyang dengan dunia. Tidak akan berefek kepada kita kalau kita menghidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Dunia ini hadirin tercipta karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak.
Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan semua alam semesta ini. Maka solusi kita hanya Nabi Muhammad. Pengen selamat dari bala, dari wabah, apapun masalahnya, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Gembirakan hati Nabi Muhammad SAW dengan hidupnya syariat di tengah-tengah kehidupan kita. Jaminan yang kedua Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat yang paling istimewa. Yang istimewa tidak akan celaka. Yang istimewa tidak akan dibinasakan. Kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dapat gelar ini karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya umat ini pernah membuat Nabi Allah Musa alaihissalam tergiur, lupa dengan kenabiannya, lupa dengan kerasulannya, lupa dengan mujizatnya, dan beliau minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat, kata Allah, kalian tidak akan binasa karena kalian yang terbaik, pasti selamat. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Rambu-rambu ini kita langgar semua. Yang mungkar tidak kita bicarakan, tapi yang ma'ruf kita gunjingkan. Yang ma'ruf tidak kita dukung, dan yang mungkar kita diamkan. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mulai dari diri kita masing-masing. Sebelum kita mengajak orang baik, perbaiki dulu diri kita. Sebelum kita memerintahkan orang untuk berakhlak, kita harus berakhlak dulu. Sebelum kita mengajarkan orang untuk mengasihi sesama, kita harus mengasihi dulu. Umat ini hadirin butuh gudwah. Umat ini butuh teladan. Mereka tidak butuh cerita. Mereka tidak butuh ceramah. Karena semuanya sudah tahu. Sama seperti orang mengatakan kepada orang muslim, kamu ini muslim, salat itu wajib. Tahu semua. Yang dibutuhkan oleh umat ini adalah teladan. Teladan yang baik. Dan kita kehilangan teladan ini. Orang-orang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, satu persatu mereka kembali kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman Bahlega di tengah-tengah kita yang setiap bulan membimbing kita di sini kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang lain-lain, orang-orang yang soleh, para guru, para habaib, para ulama, para kiai, satu persatu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sudah menceritakan ini. Yadhabus salihun al-awwal ba'dal awwal hatta la yabqa illa huthalatun minan nas. Nanti orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, satu persatu mereka kembali kepada Allah, dipanggil kembali kepada Allah. Hatta la yabqa illa huthalatun minan nas. Nanti yang tersisa hanya ampas-ampasnya saja. Orang-orang yang tidak peduli lagi dengan Allah. Orang-orang yang ya sekedar Islamnya label. Islamnya hanya label saja. Islamnya hanya ritual-ritual seremonial saja. Kalau ada majelis taklim, ada pengajian akbar, ada tablik-tablik, rame Masya Allah. Tapi giliran maksiat juga rame. Giliran syariat Allah bilang jangan kita langgar. Ya ini di akhir zaman. Umat ini hanya tampak keislamannya pada acara-acara seremonial.
Tapi Islam itu tidak tampak di dalam diri kita. Tidak tampak di dalam perilaku kita. Tidak tampak di dalam ucapan kita. Tidak tampak di dalam perbuatan kita. Tidak tampak di dalam rumah tangga kita. Tidak tampak di dalam lingkungan kita. Hanya label saja. Maka terjadilah yang terjadi. Umat ini jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan. Diombang-ambingkan ke sana kemari, dibingungkan, semua bingung, semua takut, semua panik, semua ini. Kenapa? Karena kita meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kita hanya isapan jempol saja. Cinta kita hanya musiman saja. Andaikan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Karena semua yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat sudah Rasulullah ceritakan. Sudah Rasulullah ceritakan. Bahkan Rasulullah tidak hanya bercerita bahwa nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Tapi Nabi Muhammad SAW juga memberikan solusi. Juga memberikan solusi. Satu kali waktu ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Jawab Nabi Muhammad SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya nggak bisa nentukan kiamat itu bulan apa, tahun berapa, hari apa, jam berapa, saya tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Itu hikmah daripada Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, ada syarat-syaratnya dan ada tanda-tandanya. Artinya ada tanda-tandanya. Saya tidak tahu kapan persisnya kiamat, tapi tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya kiamat itu ada, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa tandanya ya Rasul?" Kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, tanda-tandanya kiamat itu diantaranya keberkahan dalam berdagang hilang. Tandanya kiamat. Cari untung nanti sistem perdagangan ini akan rusak. Kasadaha, kata Nabi. Nanti orang, di antara tandanya kiamat itu nanti di akhir zaman, orang mau cari untung itu susah. Kalau zaman dulu hadirin, orang jualan itu, toko itu tidak banyak. Saya ingat dulu zaman saya kecil-kecil, kalau di Surabaya itu, kalau mau beli baju lebaran, ya di Pasar Atom atau di Pasar Turi. Sekarang mallnya banyak. Nih orang Kalimantan ini jualan garu. Kalau dulu garu itu ya garu. Itu Habib Syafi'i ya. Garu itu ya garu yang diambil dari hutan atau dari pohon itu, garu. Sekarang ada lagi garu sinai, garu buatan. Dari kayu yang mungkin pohon garu tapi kayunya sudah bukan yang garunya, diolah sedemikian rupa ya, menyerupai baunya garu ya, dijual. Akhirnya mau cari untung susah. Ya orang-orang yang punya duit biar mahal beli garu, tapi orang-orang yang kaya baru ya,
atau setengah kaya, atau kayanya musiman, ya, mikir-mikir beli gaharu. Daripada beli gaharu, ya, mending beli yang buatan saja. Ya. Kalau dulu maulud punya Habib Hamzah yang ngasih gaharu, masya Allah, gaharu beneran. Sekarang beli yang Sinai itu tadi. Ya. Kenapa? Lawang ada yang murah, buat apa beli yang mahal? Ya. Contohnya begitu. Akhirnya orang yang jual gaharu yang tadinya mahal jadi murah. Kenapa? Kalau kemahalan tidak laku. Artinya orang cari untung itu susah nanti. Ya. Karena yang jualan banyak. Wal mataru la nabatalah. Nanti di akhir zaman hujan banyak tapi tanahnya tidak lagi subur. Kalau dulu hadirin, Allah Subhanahu wa taala ini ciptakan dunia ini, bumi ini sudah dengan segala macam fasilitasnya. Daerah panas itu nanti dia subur, tapi ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa tumbuh di situ. Pohon mangga itu bisa tumbuhnya di daerah-daerah yang panas, kan begitu. Nanti ada daerah dingin, itu ada tumbuhan-tumbuhan sendiri. Nanti setiap musim ada buahnya. Musim panas ada buah ini yang banyak yang tumbuh. Nanti musim dingin ada buah ini. Sekarang dirusak ini. Ya. Yang biasanya panen setahun 2 kali dipaksa panen tiap bulan dengan obat-obatan. Ya. Orang zaman dulu, ya, zaman Nabi dan sebelumnya dan sesudahnya, tidak ada itu pupuk. Tanahnya itu alami. Sekarang tanahnya sudah diobati, artinya ekosistemnya sudah dirusak. Sehingga kesuburannya itu sudah tidak alami lagi. Susah. Walaupun banyak hujan, ditanam saja begitu, tidak tumbuh. Mesti dikasih pupuk, mesti dikasih obat. Nah ini, sekarang kita mau cari dagang ini, saya pedagang, saya jual baju koko. Saya dagang. Kalau kita mau cari untung besar susah. Yang jualan buahnya, semuanya jualan. Ya sudahlah. Yang penting kita tidak rugi, ada untung yang bisa kita nikmati, bisa kita makan, sudah kita syukuri. Kalau mau cari untung besar kayak orang zaman dulu susah. Habib Hamzah nih, ya, jual gaharu, Habib Syafi'i jual gaharu, susah. Orang dulu jual 1 kilo bisa buat makan 1 bulan. Sekarang kalau pakai sistem seperti itu tidak ada yang beli. Akhirnya timbangannya nyusut. Saya dititipin Habib Hamzah sampai sekarang tidak habis-habis itu gaharunya. Yang beli sudah jarang. Kalau ada yang beli nawarnya minta ampun. Cari untung susah. Itu diantara tanda-tandanya kiamat. Betul tidak? Kita rasakan ini. Perdagangan susah. Mau cari untung susah sekarang. Banyak jiplaan, banyak tiruan-tiruannya. Bumi sudah tidak alami lagi. Kemudian diantara tandanya kata Nabi Muhammad SAW, ghibah itu sudah menjadi kebiasaan. Artinya tiada hari tanpa ghibah. Gak ada. Tidak ada satu majelis kumpul-kumpul yang tidak ngerasani orang. Gak ada. Mau bukti silakan, nanti habis makan. Selesai maulud, selesai saya ceramah, keluarkan makan. Sambil makan, sambil ghibah. Itu sebelah itu siapa? Anu itu. Ini baru maulud ini. Tadi habis nangis ingat Nabi, begitu keluar makan lupa sama Nabi. Majelis ghibah mulai lagi. Selesai tamu-tamu pulang, panitia kumpul, bantu-bantu Habib Hamzah. Habib Hamzah sudah ngantuk, tidak pulang-pulang masih ngopi, ngerasani orang. Kenapa? Mereka tidak ridho kalau pahalanya di sini kebanyakan, sehingga mereka berkumpul dengan mengurangi pahala-pahala itu. Jadi ghibah ini sudah menjadi satu hal yang kayaknya kebutuhan. Tidak ada kumpul 2 orang kecuali berghibah. Itu zaman dulu. Sekarang tidak perlu 2 orang, 1 orang kita bisa berghibah dengan HP. Nulis, kirim berita,
Nanti kita dapat berita apa, kirim lagi ke sana. Padahal bohong semua. Yang ngirim bodoh, yang nulis itu bodoh, yang ngirim lebih bodoh lagi. Kenapa? Dia mau dibodohi, berarti dia lebih bodoh. Ghibah ini sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Kayaknya rasanya kok hambar kalau kita duduk tanpa membicarakan hal ehwal orang lain. Ini tandanya kiamat. Dan sudah kita rasakan ini. Tidak ada yang selamat dari itu. Mudah-mudahan kita insya Allah berkat Nabi diselamatkan insya Allah. Lalu kata Nabi di antara tandanya, nanti di akhir zaman itu, di antara tanda-tandanya kiamat, akan banyak lahir anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini sudah terjadi. Beberapa bulan yang lalu saya dapat informasi bahwa menurut survei, ya, ada sekian puluh persen, ya, wanita, anak-anak gadis itu sudah tidak gadis lagi. Yang sudah sekolahnya SMA ke atas, itu sekian persen sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Ya, pergaulan bebas. Sudah pergaulannya bebas, ya. Nanti kalau sudah terjadi yang terjadi, demi menutupi malunya orang tua, dia dinikahkan dengan yang menzinai. Sementara si anak itu ketika hamil dia tidak bicara, dia tutupin. Ketika sudah 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, mulai besar perutnya, baru mulai ngomong. Bapaknya mulai bingung, ibunya bingung, dinikahkan. Anaknya yang janin lahir itu anak zina. Karena sudah terlanjur seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Susah cari yang orisinil sekarang, susah. Makanya bapak-bapak kalau mau cari mantu, seleksi betul. Jangan cuma lihat rupa saja, tapi lihat juga pergaulannya, siapa orang tuanya, kumpulnya dengan siapa, duduknya di mana, aktivitasnya apa. Bahaya ini zaman. Lalu di antara tandanya kata Nabi Muhammad, nanti di antara tanda-tanda kiamat, ya, orang-orang yang fasik itu, kalimat-kalimat fasik itu akan terngiang di masjid-masjid. Sekarang ini khotib sembarangan. Saya pernah sholat Jumat di Medan. Di Medan saya pas di jalan adzan Jumat, saya masuk satu masjid, saya masuk sholat Jumat. Khotibnya naik, pidato, dia ceramah. Ceritanya apa? Setelah dia sampaikan usika wa nafsi bitaqwallah, lalu dia bawa itu cerita sampai kepada kisahnya Piala Dunia. Ini cerita benar, bukan dengan kata orang, saya dengar sendiri. Jadi cerita tentang bola. Khutbah Jumat ini. Saya tanya, siapa? Itu khotibnya ketua KONI. Oh pantas. Yang salah bukan khotibnya, yang salah takmirnya. Kalau cari khotib itu jangan pakai titel. Biar tidak ada titel kalau berilmu. Kalau punya ilmu agama, naikkan jadi khotib. Kalau tidak punya ilmu agama, tidak pernah belajar jelas tentang agama, jangan suruh khutbah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan sembarang milih imam. Jangan sembarang milih khotib. Ini terjadi. Nanti kadang-kadang para penceramah-penceramah, ya, itu dia ceramah bukan menasehati, tapi meluapkan kejengkelannya. Ketika dia jengkel sama satu orang atau satu kelompok, nah dia bawakan ceramah, dia sengaja carikan topik yang nanti dia bisa masuk ke sana. Dan nanti kejadiannya itu dijadikan contoh. Loh, ini terjadi. Saya biasa ceramah ini suka banyak titipan-titipan. Ada yang datang sama saya, Beb, maulid di rumah saya biasa tiap tahun. Ya. Datang, Beb, nanti kalau ceramah, Beb, ceritakan ya tentang bagaimana hubungan bersaudara. Bagaimana orang yang tidak menegur saudaranya. Saya tahu kemarin dia habis berantem. Saya suruh ceramah supaya nyinggung saudaranya. Jadi seakan-akan dia benar. Nanti ada lagi ya begitu. Utangnya tidak dibayar. WA sama saya, Habib,
tolong Habib besok ceramahnya Habib terangkan tentang orang yang suka menunda-nunda hutang. Saya jawab sama. Ya. Yang utang biladi belum bayar juga banyak. Ya. Begitu. Ya saya tidak tanggapi semua ini. Jadi kadang-kadang penceramah ini dijadikan apa? Corong. Corongnya siapa? Corongnya orang-orang yang sakit hati. Makanya jadi ustadz, jadi dai itu harus bijaksana. Tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Ya. Harus bisa menyaring. Dakwah itu ya, dakwah itu menyentuh bukan menyinggung. Dakwah itu menyejukkan ya, bukan membuat gerah. Nah, ini kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman kalimat-kalimat yang tidak baik ini akan menjadi terdengar di masjid-masjid. Mencelah orang, mencaci orang, memaki orang akan tersuarakan di masjid-masjid. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Lalu sahabat ini tanya sama Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana ya Rasul? Saya mesti bagaimana ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, selamatkan agamamu. Lalu betahlah kamu di rumah. Yang betah di rumah kayak permadani ini. Permadani ini kalau kita gelar di sini, kalau sama Habib Hamzah tidak diangkat, insya Allah sebulan dia begini. Betah. Kata Nabi, duduklah yang betah di rumah. Jadi kalau harus keluar, keluar sepenuhnya. Kita kerja, selesai pulang. Jangan banyak nongkrong-nongkrong, kata Nabi Muhammad. Karena di akhir zaman tidak banyak yang enak didengar, tidak banyak yang enak dilihat. Dan ini semua kita rasakan. Selamatkan agamamu, betahlah kamu di rumah. Ya. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini zaman kalau mau selamat, yang banyak duduk di rumah. Keluar sepenuhnya. Kerja, jangan tidak kerja. Kata Habib Muhammad di rumah saja, terus tidak kerja. Jangan. Ya, nanti besok saya diprotes sama ibu-ibu. Ya, ini Habib menyesatkan. Ya. Keluarnya untuk bekerja saja, selesai pulang. Nggak usah lagi nongkrong-nongkrong sampai malam. Kerja buyar jam 4, tapi pulangnya jam 10 malam, jam 12 malam. Nggak usah pulang. Kata Nabi Muhammad, yang selamat itu yang di rumah nanti di akhir zaman. Ya. Nah. Ini konsep resep yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin sekalian, saat ini kita sedang berkumpul pada acara maulid begini. Hati kita sedang berbunga-bunga, ya. Gembira dengan Nabi. Kita gembira, tapi kita tidak tahu. Kita tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa, tapi rasa hati kita riang. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW. Mari kita hidupkan kembali Nabi Muhammad di dalam hati kita. Hidupkan dengan bagaimana caranya? Hidupkan syariatnya, hidupkan akhlaknya, hidupkan pola hidupnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah ya, apa yang kita rasakan malam ini, apa yang kita dengarkan malam ini, semuanya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan berkat sholawat yang kita baca pada saat ini, Allah angkat bala, Allah angkat musibah dari umat manusia seluruh dunia. Tidak hanya kita bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia Allah selamatkan. Baik yang baik maupun yang jahat, insya Allah semuanya dapat rahmat. Ya. Sehingga yang baik jadi tambah baik, yang tidak baik jadi baik, insya Allah. Yang sakit jadi sehat, yang susah jadi senang, berkat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insya Allah cinta ini tetap bersemayam di hati kita sampai ajal menjemput kita dan kita tutup usia kita dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله.